yaitu membuat program ya, seperti waktu Anda kuliah sama saya SDA, struktur data, ya. Jadi nanti ada tugas kelompok membuat program dinamis seperti yang kemarin, ya. Ya, Anda struktur datanya sama saya atau sama siapa? Sama Pak Saya, Mulyono. ya kan? Ya, Dua-duanya kan sama saya. Ya, seperti itu ya. Nanti dua dua kali presentasi saja, jadi pas untuk pertemuan. Itu satu kali aja berarti ya. Satu kali kan 10 kelompok juga sudah dua sesi kan. Nanti udah nanti satu kali presentasi aja, tapi kan dihitungnya dua pertemuan, dua sesi ya, karena pasti lama gitu ya. Ehm, Nanti soalnya saya siapkan. Soalnya mirip-mirip dengan yang tugas mandiri itu, ya seperti itu. Cuman dibikin codingnya. Sudah berapa nih? Sudah 18. Gimana? Sudah anu apa namanya? Apa dimulai saja atau nunggu dulu? dimulai saja nggak apa-apa, Pak. Mulai saja ya. Oke, kalau gitu kita mulai perkuliahan kita pagi ini, temuan ke-12 PAA atau di matematik perancangan dan analisis algoritma. Jadi judulnya ini adalah single source photospet ya. Kita nanti mencari ini single source photospet. Jadi sumbernya dari satu titik simpul ya, single source satu sumbernya dari apa mulainya dari satu sumber, artinya dari satu titik simpul tertentu yang sudah ditentukan. Dan nanti kita mencari photospetnya. Jadi dalam hal ini adalah mencari lintasan-lintasan yang dimulai dari satu titik simpul tertentu, lintasannya itu yang menghubungkan semua titik simpul dari graf input ya, graf asal, graf input. Inputnya kan graf ya. Oke, lah sebelum ke situ di sini ada beberapa istilah ya. Ini lintasan kan seperti ini ya. Jadi lintasan pet ya. Seperti ini bisa dituliskan seperti ini, ditulis titik simpulnya dari awal sampai akhir. Ini eh, penulisan dari pet, lintasan ini ya, lintasan yang ada yang gambarnya di atasnya ini. Bisa juga dituliskan seperti ini ya. Ini bisa juga dituliskan seperti ini. Nah, lalu kalau kalau menghitung bobot dari lintasan ya tinggal dijumlahkan bobot dari setiap sisi ya. Sudah itu saja ya. Nah, kita nanti akan mencari anu lintasan yang paling kecil bobotnya, shortest path ya. Shortest path jadi bobot apa kita nanti akan mencari lintasan yang paling kecil bobotnya. Nah, ini simbol dari bobot shortest path. Pakai notasi apa ini bacanya ya? Kalau di matematika apa? Omega apa? Oh, delta, apalah ya. Nah, bacanya nggak begitu penting ya. Penting juga baca. Tapi apa dibaca apa delta apa eta apa. Kalau di matematika kan banyak simbol-simbol seperti itu kan ya. Sering banget digunakan. Nah, ini notasi dari notasi dari bobot suatu sotesped yang apa namanya yang diawali atau berawal dari titik simpul sumber U ke V gitu ya. Jadi ini adalah salah satu sotesped yaitu single source, single destination. Jadi satu sumbernya satu, tujuannya juga satu titik. Nah, gitu ya. Oke. Nah, di sini ada bermacam-macam
shortest path, ada macam-macam shortest path. Yang pertama, single source, single destination shortest path. Jadi sumbernya satu, tujuannya juga satu. Gitu. Satu titik tertentu gitu ya. Nah, jadi eh, definisinya tentunya ya diberikan satu titik simpul atau dua titik simpul tertentu yaitu U dan V. Nah, kita diminta untuk mencari shortest path dari U ke V tersebut, di mana U dan V-nya sudah ditentukan, yaitu ya single source, single destination shortest path. Lalu yang kedua adalah single source, multiple destination shortest path. Nah, kita nanti dengan algoritma Dijkstra atau dengan algoritma relax ya. Nanti ada algoritma ini relax ya. Relax itu nanti ya algoritma semacam algoritma kecil suatu metode ya yang nanti juga dipakai di Dijkstra. Ini masuk yang kedua ini single source multiple destination shortest path. Nah, jadi kita nanti mencari shortest path yang dimulai dari titik simpul tertentu menuju ke semua titik simpul yang lain. Nah, kita mencari shortest path-nya. Jadi di sini diberikan suatu titik simpul tertentu U ya, maka carilah shortest path dari U ke semua titik simpul yang ada di graf gitu ya. Jadi satu path, cuman anu dari U ke nah, lintasannya itu path-nya itu menghubungkan semua titik simpul yang ada di graf G tersebut. Lalu lalu yang ketiga adalah multiple source, jadi sumbernya dari banyak titik, single destination. Tujuannya satu titik tertentu. Multiple source, single destination, shortest path. Jadi diberikan satu titik tertentu V, ya ini nanti sebagai titik destination, titik tujuannya. Nah, carilah shortest path dari sembarang dari U ke V, V-nya sudah tertentu untuk setiap titik simpul U di graf G, gitu ya. Lalu yang keempat adalah all pairs source path. Jadi yang keempat. Jadi untuk sembarang U V anggota himpunan V, yaitu himpunan titik-titik simpul di graf G, carilah shortest path dari U ke V. Jadi U dan V-nya itu sembarang titik gitu ya. Yang sembarang titik yang ada di graf G, kita diminta untuk mencari shortest path dari U ke V tersebut. Jadi U-nya tidak tertentu, V-nya tidak tertentu, sembarang. Oke. Nah, sekarang relaxing on edge ya. Relaxing on edge. Jadi di sini ada beberapa istilah. DV dulu sudah kita pakai di sini dengan DV jarak ya, distance ya, distance dari titik simpul sumber ke V ya. Maka ini DV ini jarak dari titik simpul sumber ke V, misalkan titik simpul sumbernya itu adalah S misalnya ya. Nah, ini merupakan upper bound, batas atas ya, batas atas dari eh, anu dari Sotospet. Nah, dari Sotospet S ke V, upper bound batas atas, batas atas dari Sotospet. Nah, gitu ya. Oke. Disebut juga perkiraan bobot dari Sotospet S ke V, baru perkiraan. Perkiraan bobot dari S ke V atau bobot sementara. Nah, bobot sementara Sotospet dari S ke V. Lalu berikutnya adalah PV, itu adalah current predecessor dari V. Jadi current predecessor dari V artinya titik simpul, suatu titik simpul sebelum mengunjungi V persis. Jadi sebelum mengunjungi V, itu mengunjungi titik simpul mana? Nah, itu current predecessor dari V. Misalkan Anda tujuannya ke kampus.
ke GDS ya, ke GDS. Nah, sebelum ke GDS Anda mungkin ke BNI dulu, BNI UNJ. Lah, predesesor dari GDS tadi berarti BNI UNJ gitu kan. Current predecessor, predecessor sebelumnya persis, predesesor ya. Titik simpul yang dikunjungi persis sebelum mengunjungi V. Jadi menunjukkan pad dari S ke V dengan bobot dV. Oke. Lalu relax di sini adalah suatu apa namanya? Suatu tes ya, iya apa tidak gitu. Kalau iya bagaimana, kalau tidak bagaimana gitu maksudnya gitu ya. Nanti ini algoritmanya pendek saja algoritmanya. Jadi relax adalah tes apakah shortest spread ke V sekarang itu bisa diperbaiki atau tidak. Nah, gitu ya. Bisa diperbaiki atau tidak melalui titik simpul yang lain. Menuju V itu mungkin bisa melalui eh, seperti Anda misalkan mau ke GTS, mungkin Anda bisa melalui jalan kecil di depan BNI gitu ya. Nah, mungkin bisa di anu bisa diperbarui Anda melalui jalan eh, pintu timur ya, pintu timur yang dekat lab school ya kan ya. Ke GDS ya. Mungkin lebih cepat, mungkin lebih cepat karena kalau lewat pintu barat depan BNI itu macet kan, yang jalan apa itu, yang sampingnya lapangan apa, lapangan apa, lapangan golf itu kan lagi dibangun gitu ya, lagi dibangun, bongkar-bongkar itu jadi macet. Nah, jadi untuk menuju ke pintu barat depan gedung BNI itu lama gitu ya, sama-sama ke GDS ya seperti itu. Jadi karena lama maka jangan lewat pintu barat, lewat pintu timur gitu. Lebih lancar seperti itu loh. Ya, kira-kira seperti itu anunya. Logikanya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi relax tes apakah shortest spread ke V itu yang sekarang jadi jarak jarak shortest spread ke V dari sumber untuk sementara sekarang itu sementara itu dapat diperbaiki melalui titik simpul yang lain apa enggak ya. Jika dapat maka diupdate ya. Diupdate yang diupdate adalah jarak V-nya itu ini distance jarak V dari itu simbol sumber ya diupdate mungkin jadi lebih pendek ya. Kalau waktu mungkin lebih cepat waktunya gitu ya. Sama di anu update ininya predesesor dari V. Jadi sebelum V itu tadi kan diperbaharui melalui U ya. Mungkin sebelum V itu ke U dulu ke U baru ke V gitu ya. Oke. Ini algoritmanya. Tuh depan 3 baris ya. Jadi relax U, V, V. U itu titik simpul, ya. V juga titik simpul, W itu bobot weighted, ya. Nah sekarang, nah di sini ini relaxnya itu yang ini di F ini. Jika dV itu dV yang sekarang nilainya itu lebih besar ya, maksudnya yang lebih besar. Kalau sama nggak usah diganti ya. Lebih besar dari DU ditambah WUV. Jadi kalau apa short spread dari S ke V itu yang sekarang itu masih lebih besar dibandingkan short spread dari S ke U ya. Lalu selanjutnya ditambah dari U ke V. UV kan UV itu kan apa nama sisi UV ya. Jadi setelah kita mencari short spread dari S ke U dulu, lalu tinggal satu langkah lagi melewati sisi UV. Nah, sampai di V gitu ya. Kalau kalau ini iya, kalau ini iya maka diperbaharui DV-nya itu. Jadi bukan DV yang lama tetapi DV yang baru yaitu DU ditambah WUV. Itu ya. Ini kalau apa namanya DV lebih besar, lebih besar ini khususnya lebih besar ya. Kalau sama nggak usah diperbaharui, sama kok. Ngapain? Kalau sama nggak usah diperbaharui karena nambahin kerjaan, wong sama saja, gitu kan? Sama dengan sini ya kan? Nggak usah diperbaharui karena toh sama. Nah, gitu ya. Lalu selanjutnya karena DV itu sekarang adalah distance apa
Sotospet dari S ke V yang jaraknya dV itu sama dengan sotospet dari S ke U yang jaraknya DU ditambah panjangnya sisi UV, maka artinya apa? Sebelum ke V berarti ke U dulu, ya kan? Ini kan U baru UV. Ya, berarti artinya sebelum ke V berarti sebelum mengunjungi V itu sebelumnya persis adalah U. Oleh karena itu, predesesor dari V adalah U. Ya, jadi nenek moyang dari V adalah U. Artinya mungkin mudahnya gini aja. Titik simpul yang dikunjungi sebelum ke V persis itu siapa? U. Nah, gitu ya. Nah, ini di sini sekarang contoh nih. Soalnya seperti ini. Dengan menggunakan relaxing an edge, carilah suatu spot dari graf ini ya yang dimulai dari suatu titik simpul tertentu. Ini startnya dari S misalkan ya. Silakan grafnya difoto dulu. Grafnya difoto dulu biar nanti nggak naik turun ini. Saya juga sudah memfoto. Jadi jadi apa namanya? Nanti kita mudah memahaminya sebentar. Gimana ya? Terus yang ini. Oke, sudah difoto? Sudah difoto? Halo? Silakan difoto. Sudah difoto? Sudah, Pak. Sudah ya. Yang lain sudah difoto ya. Silakan disimak fotonya. Saya akan geser. Ya. Saya akan geser layarnya ya. Nah, oh iya, mungkin Anda nanti di akhir saja kesimpulannya ya. Kesimpulannya apa? Kalau di kemarin yang algoritma-algoritma graph DSF, BFS itu graph inputnya bisa directed, bisa non directed ya, bisa graph berarah, bisa tidak graph berarah. Nah, nanti Anda bisa simpulkan di sini graph inputnya seperti apa. Apakah harus graph berarah ataukah juga bisa graph tidak berarah. Nah, itu nanti Anda simpulkan ya, Mbak. Ya. Lalu graph yang bab 6 kemarin apa? Bab 6 kemarin apa? Bab 6 kemarin apa? Sebelum ini. Yang barusan dijelaskan kemarin apa? BFS, DFS, topological sort. Setelah itu apa? Hmm, bab 6 kemarin membahas apa? MST, Pak. Oh iya, MST, minimum spanning tree, MST. Bentar. Kalau MST, tree, ah, minimum spanning tree. Nah, Anda perhatikan grafnya apakah harus berarah atau juga bisa tidak berarah. Anu ya, itu benar ya, Anda cermati ya. Saya nggak usah menekankan, Anda cermati coba. MST ya. MST karena ada kruskal, ada prim ya kemarin ya. Kruskal ada prim sebentar. MST kemarin. Set, set. Oke ya, MST. Nah sekarang ini udah difoto ya, udah difoto ya. Oke. Udah difoto, lah sekarang kita mau menggunakan algoritma yaitu namanya relaxing on edge ini. Ini ya, dimulai dari startnya dari titik simpul S, titik simpul yang paling kiri ya. Nah langkah pertama, Anda gambar semua titik simpul dari grafnya. Oke ya, dari graf input, graf sumber. Oke ya, di situ, oke, di situ ada satu, dua, tiga, empat, enam titik simpul ya. Enam titik simpul gambar dulu seperti itu. Terus berikutnya, karena apa startnya dari titik simpul S, berarti sekarang relax S titik simpul sumber ke salah satu titik simpul yang lainnya. Tentunya bisa ke A, bisa ke E kan. Yang pertama adalah S, terus ke A, S, A, B. Artinya S itu titik simpul sumber, S-nya titik simpul sumber, A-nya itu titik simpul yang mau di apa titik simpul selanjutnya setelah dari S gitu ya.
Oke, V-nya bobotnya. Sekarang, if jarak dari shortest path dari S ke A, kalau ini panjang shortest path dari S ke A itu lebih besar atau sama dengan DS. DS itu jaraknya titik simpul S dari sumber ya, nol tentunya kan ya. Oh iya, ini lebih besar atau sama dengan. Sama dengan juga ganti ya, sama dengan juga ganti. Ya, sama dengan juga ganti. Karena kalau sama dengan juga ganti, coba nanti kita lihat ya. Jadi FDA lebih besar sama dengan DS plus WS, A, iya apa tidak? Ini dipenuhi apa namanya? Ini betul apa tidak? Kalau betul, kalau iya maka gitu ya. Sekarang DA-nya berapa di sini? DA berapa? DA maksudnya adalah distance dari S ke A. Berapa? Dua. Dua, dua ya, dua ya, dua. Sekarang, apakah dua itu lebih besar atau sama dengan DS? DS tentunya nol, nol kan? DS ya nol. Mengukurnya dari S. Ditambah WS, A, WS, A itu weighted dari apa? Dari sisi SA, sisi S ke A. Dua kan? Dua lebih besar sama dengan nol ditambah dua. Iya, iya kan? Iya. Karena iya maka ini dikerjakan ini. Ano, di dalam looping ini dikerjakan. Then maka DA-nya sama dengan ini sisi apa namanya rumusnya DA sama dengan DS ditambah WS, A yang berarti nol ditambah 2 yang sama dengan 2. Jadi DA 2. Terus predesesor dari A ini jadi yang apa predesesor dari A yang dikunjungi persis sebelum ke A adalah S ya kan? Jadi PA adalah S. Oke ya. Nah, sekarang sisi yang ditebelin adalah sisi SA. SA ditebelin, jaraknya ditulis. Ditulis di sini juga boleh sih. Kalau ini kan di titik simbol. Di sini juga boleh, di sisi ya. Mungkin di sisi aja ya jaraknya ya. Dua. Oke ya. Sekarang tadi kan relax S, A, B. Nah, sekarang relax S, E, B. Ini kan ya. Yang kedua. Nah, relax S, E, B. Perhatikan foto gambar fotonya. Fotonya. Yang kedua adalah relax S, E, B. Ya kan? Sekarang berarti jika DE itu lebih besar sama dengan DS plus panjang sisi dari SE, kalau ini dipenuhi, penuhi ya berarti ya. DE berapa DE di sini? Yang kita tahu di sini DE untuk sementara 4 ya. Karena apa namanya ngukurnya dari S ya, 4 kan? 4, 4 ya. 4, 4 lebih besar atau sama dengan DS itu nol, nol ditambah WS, ya 4, nol tambah 4 ya 4. Jadi 4 lebih besar, lebih besarnya enggak sama dengannya ya. Iya ya. Karena ya, maka sorry, karena ya maka DE sama dengan rumusnya ya ini. DS rumusnya ini. DE rumusnya ini. DE sama dengan DS ditambah WS, Berarti DE sama dengan nol ditambah 4. 4. Oke, 4 ya. DE 4. Oh iya, sebentar. Yang apa jarak tadi D tadi sebaiknya ditulis di ini di akhir apa? Akhir lintasan, akhir shortest Jadi bukan di sini tapi akhir shortest. Jadi artinya shortest sementara di sini dari S ke A ya ini. Ujung shortest di A. Nah, jadi artinya jarak shortest ditulis di sini ya, bukan di sisi, oke ya. Oke. Jadi eh, DE sama dengan DS, oke, sama dengan 4. Berarti sebelum ke E, berarti kan ke S dulu. Jadi sebelum mengunjungi E adalah S ya. Artinya titik simpul yang dikunjungi persis sebelum ke E adalah S. Maka predesesor dari E, nenek moyang dari E,
atau titik simpul yang dikunjungi persis sebelum ke E adalah S. Oke ya. Nah, demikian pula apa namanya sisi SE ditebelin. Oke ya. Sementara. Nanti ada kemungkinan sudah ditebelin kalau ada distance yang lebih pendek ke ke suatu titik simpul yang lewat sisi yang lain, nanti yang ada kemungkinan sudah ditebelin terus tidak ditebelin lagi, tapi yang ditebelin titik simpul yang lain. Artinya yang ditebelin ini yang apa namanya? Bagian dari sotospadnya. Oke ya. Oke. Sampai sini udah paham ya? Kira-kira ya? Sampai sini. Gampang kan? Gampang. Lah selanjutnya sekarang sudah bayangkan sudah di A, sudah di E. Berarti dari A bisa ke, kalau dari gambar itu dari A bisa kemana? Ke B. B, ya. Kan satu. Lalu dari E bisa kemana? Bisa ke B juga, ya. Bisa ke B, bisa ke F, ya. Oke. Oke, sekarang berikutnya adalah relax. Relax lagi. A, B, B. Relax A, B, B. Jadi artinya dari A ke B. Kita mau mencari shortest path dari S sampai B. Ya. Nah, sementara kita anu, sementara kita untuk ke B itu mau ke B itu berangkatnya dari A, ya. Dari A, dari A. Aduh, ke pintunya dulu. Orang tamu. Ya tadi relax A, B, B. Perhatikan gambarnya. Jika shortest path dari S ke B, shortest path sementara jaraknya itu secara sementaranya adalah lebih besar atau sama dengan DA. DA-nya berapa tadi DA? Tadi berapa DA? Dua tadi ya, ini DA. Dua, Pak. Nah, yang ditulis di akhir sisi SA ini DA ini, ya kan? Itu DA. DA mana tadi? Relax yang pertama kan? Itu DA kan? Dua. DA sama dengan dua kan ya? F, nah, tadi ini ya, FDB, FDB lebih besar sama dengan DA, berarti 2, ditambah WA, B, iya apa tidak? Katanya no, no, artinya tidak, ini tidak dipenuhi. DB, bentar, DB, DA tambah, kalau DA kan 2 ya, ditambah WA, B, WA, B itu 7, 9, oh 9, 9 ya, 9. Sementara DB udah cari belum tadi? Belum ya. Sementara DB kira-kira berapa itu? Untuk sementara ini. 7 ya. 7. 7 ini. DB-nya itu 7. Jadi DB anu sotospat dari S ke B itu kita bisa melalui E. Jadi dari S ke E baru ke B. Nah, di situ lebih pendek kan? Nah, jadi di sini no, no, ini no. Ini panjang panjang apa namanya? Panjang shortest path dari S ke B untuk sementara ya 7 lah kalau kita itu, melihat gambarnya yaitu dari S ke B melalui E, tentunya lebih pendek ya. Sehingga DB lebih besar sama dengan DA ditambah WA, B adalah no, tidak ya. Karena tidak maka tidak dipilih sisi AB itu sebagai bagian dari shortest path. Begitu ya, begitu. Nah, sekarang berikutnya ke B lagi dari E. Ke B lagi tapi dari E. Ke B lagi dari E. Mungkin sebaiknya ini dulu ya. Mungkin ini dulu baru ini. Nah, baru paham. Ini dulu baru ini kan. Karena di sini DB udah ketahuan DB 7. Kalau lewat sini 9 maka no ya. Jadi mungkin ini dulu sebaiknya. Nah, ini dulu baru ini. Nah, gitu ya. Relax E, B, W FDB
lebih besar sama dengan DE, DE-nya berapa? 4 ya, ditambah bobot sisi atau ini apa boleh anu dibayangkan sebagai panjang boleh ya. Tambah bobot atau panjang dari sisi EB, sisi EB kalau iya, kalau ini sama dengan lebih besar atau sama dengan DE ditambah WE, B, iya. Kalau iya, maka ini dikerjakan, yaitu DB apa short spread dari S ke B, eh, panjang sementara adalah DB, DB sama dengan DE, yaitu DE ditambah WE, B, WE, B. Berarti DE-nya itu 4, 4 ditambah 3, 7. Nah, di sini berarti sebelum ke E, kemana dulu nih sebelum ke E? Sebelum ke E, sebelum mengarah ke, sorry, sebelum bukan salah, sebelum ke E, sebelum ke B maksud saya, sebelum ke B, sebelum mengarah ke B, kemana dulu? Ke E, Pak. Ke E. Jadi E itu titik simpul yang dikunjungi sebelum sebelumnya persis mengunjungi B. Oleh karena itu, E itu predesesor dari B. Jadi predesesor B adalah E, gitu ya. Oke, jadi karena ya di sini, maka sisi EB ditebelin. Ditebelin ya, ditebelin. Oke, ditebelin. Oke, terus berikutnya. Berikutnya kan masih ada dua titik simpul yang belum terhubung dengan sotosped. Ini kan sotosped sementara ya, masih ada dua. Jadi mungkin C itu bisa dihubungkan dari B mungkin, atau mungkin dari E kan nggak ada ya, langsung ke C kan nggak ada ya. Atau mungkin ke C-nya itu mungkin dari E terus ke F ke C mungkin ya. Lihat aja nanti. Nah, berikutnya adalah sekarang dari E ke F dulu coba. Relax E, F, B. Relax E, F, B. Relax E, F, B. Sekarang FDF jarak sementara di apa short spread dari S ke F kalau nilainya itu lebih besar sama dengan DE ditambah WE, F lebih besar atau sama dengan, dan ini iya sama ya. DF itu DF itu short spread dari S ke F, ya mau tidak mau dari S ke E, dari E ke F ya. Tidak ada lintasan lain toh. Tidak ada lintasan lain, maka iya. Jadi FDF lebih besar atau sama dengan yang cocok ya. Kan lebih besar atau sama dengan salah satu tuh ya kan. Nggak bisa nggak bisa kedua-duanya juga. Hanya salah satu yang mungkin terpenuhi, lebih besarnya atau sama dengannya. Atau dua-duanya tidak terpenuhi. Kalau dua-duanya terpenuhi nggak mungkin ya. Jadi jika DF lebih besar sama dengan DE plus WE, F, ya di sini jadi DF sama dengan DE plus WE, F, sehingga DF sama dengan DE ditambah WE, F, berarti DE-nya itu adalah 4, 4 ditambah 5, 9. 9 ya. Nah, sebelum ke F di sini, sebelum ke F adalah E ya, sebelum ke titik simbol F adalah titik simbol E sebelumnya persis ke F. Berarti predesesor dari F adalah E. Jadi di sini sisi EF ditebelin. Sisi EF ditebelin. Oke. Tinggal satu titik simpul yang belum terhubung dengan sotosped, yaitu titik simpul C. Nah, sekarang jadi yang di relay itu yang ada ini loh, yang ada sisinya ya. Yang ini dari B ke C kan ada sisinya. Nah, kalau nggak ada sisinya misalkan dari B ke F kan nggak ada sisinya kan, sisi langsung kan nggak ada ya, nggak jangan dicari relax B, F, B ya jangan, karena dari B ke F itu nggak ada langsung sisi ya. Sekarang relax dari B ke C, B, C, B. Kita tahu di gambar ada sisi BC. FDC, FDC lebih besar sama dengan DB ditambah DB7, DE 4
DF9. Ini DF9, DE4, DB7, DA2 gitu ya. Terus apa namanya tadi? Lihat FDC, FDC, DC, FDC lebih besar sama dengan DB ditambah WB, C, W, C, WB, C 2. Kalau iya, kalau kita mau mencari panjang short spread dari S ke C, maka maka apa namanya? Yang paling pendek kalau kita lihat gambar ya dari S ke E ke B ke C kan, ya kan? Maka iya di sini, maka iya. Karena kalau lewat bawah, lewat S ke E ke F ke C, wah, panjang, lebih panjang dari ini. Maka dis apa apa namanya? eh, Panjang sementara dari short spread, panjang sementara dari short spread adalah panjang sementara dari short spread DC ya, dari S ke C ya, adalah ini. Ya. Saya ulangi, FDC itu lebih besar sama dengan DB yaitu 7 ditambah WB, C yaitu 2. Dan ini ya, ya, maka apa namanya? Pas. Oke, ya. Maka ya, maka di sini DC sama dengan DB ditambah WBC. Berarti 7 tambah 2 9. Berarti sini DC-nya 9, oke. Terus predesesor dari C adalah B. Artinya karena predesesor dari C itu adalah B, berarti harus ada sisi yang langsung menghubungkan dari B ke C. Karena B-nya ini predesesor C. Dari B ke C, jadi panahnya ke sini. Nah, gitu ya. Udah, jadi semua titik simpul sudah terhubung dengan ya semua titik simpul udah terhubung nih dengan sisi-sisi atau sebagian sisi dari grab input tadi. Nah, ini adalah yang namanya short spread ya. Short spread single source multi destination gitu ya. Jadi ini kita dapat pad, short spread, pad yang paling pendek yang menghubungkan semua titik simpul dari grab input yang berawal dari titik simpul sumber. Titik simpul sumbernya sudah ditentukan. Nah, ini jumlah bobotnya, short spread ini jumlah bobotnya adalah di sini 2, ditambah dong, 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 sampai sini 9, ditambah di sini, kan sini udah dihitung nih. Udah dihitung ini kan, tinggal ini sama sini. Ini 3 tambah 2 5 ya. Jangan keliru ngitung ya. Jangan keliru ngitung, jangan terus 2 tambah 4 tambah 7 tambah 9 tambah 9. Jangan. Lihat aja sisi yang masuk di short spread ini sisinya berapa. Mau ditulis satu-satu juga boleh. Ini 2, ini 4, tambah 4, 2, tambah 4, tambah 3. Ini kan 3 kan? Tambah ini berapa? Ini 2, tambah 2, ini 5. Boleh. Gitu. Sampai sini udah paham? Paham ya? Gampang. Oke, lah karena sudah paham, maka relax itu tadi, algoritma relax and it itu adalah nanti dipakai di algoritma Dijkstra. Dijkstra. Jadi algoritma Dijkstra ini adalah algoritma yang dipakai untuk mencari tadi single apa short spread ya. Jadi algoritma Dijkstra ini merupakan jawaban atau merupakan metode untuk menjawab untuk mencari ini triple SPP ini single source short spread problem. Jadi masalahnya adalah single source short spread problem. Masalahnya adalah mencari pet dengan eh, apa, dimulai dari titik simpul tertentu single source dari sumber satu titik simpul sumber tertentu gitu ya.
Jadi merupakan metode untuk menjawab atau untuk mencari triple SPP ini, ya, di mana bobot dari setiap sisi tentunya positif ya. Kalau nol kan nggak ada gambarnya. Ya. Nah, ini algoritma Dijkstra seperti ini. Dijkstra G nama grafnya S, W. S-nya ini adalah titik simbol sumber. Lalu berikutnya adalah inisialisasi single source. Jadi inisialisasi dari anu single source-nya. Jadi artinya kita berangkat dari titik sumber tertentu S, oke ya. Lalu sebentar. Di sini ada dua himpunan, yaitu himpunan S dan himpunan Hi ya. Himpunan S ini, bentar. Himpunan S ini adalah himpunan titik-titik simpul, himpunan-himpunan vertex, himpunan-himpunan sebentar ya, himpunan eh saya ngomongnya apa ya ini? Dua-duanya himpunan titik simpul ya, dua-duanya ini himpunan titik simpul. S maupun Chi itu dua-duanya himpunan titik simpul. S-nya tadinya himpunan kosong, lah Chi ini himpunan titik simpul yang ada di graf G. Ya, ya, ya tentunya kalau grafnya itu real ya kan berarti kan mempunyai sejumlah titik simpul ya, minimal satu titik simpul, yaitu graf apa? Graf 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 yang satu titik simpul saja kan ada kan ya. Tapi kan nggak bisa dicari ini kan short nya. Nah, jadi di sini Q-nya ini adalah himpunan titik-titik simpul yang ada di graf Q. Nah, berarti ini dipenuhi. While Q tidak sama dengan himpunan kosong, do. Nah, U ekstrak min Q. Terus S yang terbaru sama dengan S sebelumnya, berarti himpunan kosong ditambahi eh, apa namanya? Ditambahi se- ditambahi titik simpul U. Ya, titik simpul U. Nah, sekarang nanti nanti lihat contoh atau lihat caranya untuk mudah. Untuk setiap titik simpul yang adjacent dengan U, ya, yang merupakan tetangga dari U, ya, untuk setiap titik simpul V yang merupakan tetangga dari U, do do relax U, V, W seperti tadi. Ya, relax U, V, W seperti tadi. Oh, ini S-nya adalah himpunan titik simpul yang jarak terpendek ke titik simpul sumbernya sudah final. Itu S ya. Himpunan titik simpul yang jarak terpendek ke titik simpul sumbernya sudah final. Itu S ya. Oke. Nah, jadi karena himpunan S itu adalah himpunan titik-titik simpul yang jarak terpendek ke titik simpul sumbernya itu sudah final, maka untuk setiap anggota titik simpul S, dengan V untuk sembarang titik simpul yang ada di S katakanlah V, maka di V itu tentunya sama dengan tadi sama dengan omega, saya bacanya omega ya, tidak tahu benar apa salah, atau theta apa lah ya, sama dengan theta S, V. Artinya dv-nya di sini sudah final, yaitu jarak terpendeknya begitu ya, jarak terpendeknya. Jadi titik-titik simpul yang dihimpun di himpunan S ini adalah yang titik-titik simpul yang jarak terpendeknya dari titik simpul sumber itu sudah final. Berarti ada yang belum final? Ada. Nanti lihat ya. Sekarang
Silahkan ini difoto dulu. Ya kan difoto. Ada 6 gambar. Jadi nanti saya ceritakan dulu. Oke, difoto dulu. Sudah difoto? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Ini gambar, ini sudah tidak gambar graf inputnya ya. Jadi soalnya mestinya seperti ini. Diberikan graf berarah, diberikan graf berarah G seperti berikut ini. Berikut ini maksudnya bukan seperti yang gambar A ini. Berikut ini seperti ini, tetapi semua titik simpul jaraknya di dalam lingkar itu semuanya tak hingga. Semuanya tak hingga, ya, semuanya tak hingga. Untuk di soal ya. Jadi gambarnya seperti ini, tetapi semua titik simpul ini jaraknya, jarak di dalam titik simpul itu tak hingga semua, termasuk yang di S ini tak hingga, oke ya. Terus pertanyaannya adalah carilah apa shortest path yang dimulai dari titik simpul sumber, yaitu titik simpul S, gitu ya. Jadi kita mencari masalahnya, problemnya adalah mencari shortest path yang dimulai dari single source. Triple SPP, single source shortest path problem. Oke ya. Oke. Maka langkah pertama, oke ya, karena titik simpul sumbernya itu adalah titik simpul S, maka gambar yang pertama adalah seperti ini, yaitu jarak dari S diganti 0, yang menandakan bahwa S ini titik simpul sumber. Begitu ya? Paham? Oke, lalu setelah itu apa? Sudah difoto ini kan? Sudah difoto. Nah, sekarang saya mau ke slide bawahnya ini ya, mau ke halaman bawahnya ini. Nah, oke. Dari gambar A, ya, foto Anda, foto yang sudah ada foto, grafnya tadi. Dari gambar A, maka tulis semua titik simpul dari graf itu, semua titik simpul yang ada di situ, S, U, ada ada S, ada U, ada V ya, ada X, ada Y, semua ditulis ini ya. Terus ditulis juga tadi D-nya. Jadi DS tentunya 0. Oke ya. Kenapa ini dikasih tanda bintang? Nanti saya kasih tahu. Terus DU, DU berapa di situ? DU di gambar. Yang 0 hanya DS ya. Yang 0 hanya DS. Artinya U, V, X, Y semuanya tak hingga. Lihat di buletannya itu semuanya tak hingga. Oke ya. Terus yang paling kecil kasihlah tanda bintang. Oke? Paham? Oke? Paham ya? Paham. Langkah berikutnya, langkah berikutnya yang dikasih tanda bintang ini, yaitu yang diperoleh ini, yang gambar A ini ya. Ada 5 titik simpul yang di sini ditulis. Berikut jaraknya, jarak titik-titik simpul itu ya. Terus yang paling kecil dikasih tanda bintang. Untuk langkah selanjutnya yang dikasih tanda bintang, yaitu yang jaraknya paling kecil itu hilang. Hilang. Artinya di langkah selanjutnya S-nya sudah tidak disertakan lagi di sini. Oke? Oke, paham? Oke. Paham. Jadi S-nya nggak ada lagi. Pokoknya yang jaraknya paling kecil nanti nggak ada. Nggak ada. Oke, nggak ada. Jadi tinggal di sini U, V, X, Y. Sekarang lihat gambar. Untuk mengisi DU, DU itu adalah jarak jarak langsung ya, jarak langsung atau sisi langsung dari S ke U. Ada nggak? Sisi langsung dari S ke U ada ya, ada kan? Itu ada sisi sisi apa namanya? SU kan ada itu, sisi SU. SU ada kan? Maka di sini DU-nya 10. Oke. Nah, sekarang V, V. Jadi di sini S nggak ada lagi, tinggal U, V, E, G, oke ya. Lalu sekarang V, V ngisi DV.
DV. Ada enggak sisi langsung dari S ke V? Ada? Nggak ada, Pak. Enggak ada. Maka ini masih tak hingga. Oke ya. Demikian pula X. Ada sisi langsung dari S ke X, ada panjangnya 5. 5. Oke ya. Terus demikian pula Y. Nggak ada sisi langsung dari S ke Y. Makanya ini masih tak hingga. Nah, dari 4 nilai jarak ini yang paling kecil adalah DX 5. Oke ya. 5. Nah, maka X-nya hilang. Jadi ini jarak terpendek dari S ke X itu sudah final. Ini masuk himpunan S maksudnya. Jadi yang masuk himpunan S tadi kan himpunan-himpunan vertex yang jarak terpendek dari titik simpul sumber ke titik simpul itu sudah final. Jadi ini ds-nya 0 sudah final, ini sudah final. Lalu X yang dx-nya sama dengan 5 sudah final. Sudah final ya. Sudah final ini, sudah final. Oke, sudah final kan? Udah hilang, berarti di sini himpunan S-nya. Tapi himpunan S artinya nggak ditulis juga nggak apa-apa. Nanti coba kita lihat ya. Himpunan S-nya itu yang mana. Oke, setelah itu, jadi X-nya ini hilang. Berarti di langkah selanjutnya tinggal ada 3 titik simpul yaitu U, V, Y. U, V, Y. U, V, Y. U, V, Y. 5 hilang ya. U, V, Y. Tadi yang hilang tadi apa? X ya, UVY. Nah sekarang carilah jarak titik-titik simpul yang masih ada di sini, jarak dari S. Carilah jarak titik-titik simpul yang masih ada di sini, yaitu tinggal 3 titik simpul karena X-nya sudah dihapus ya. Eh, Gimana ngomongnya? Gini, carilah jarak titik-titik simpul yang masih ada di sini, yaitu ada U, ada V, ada Y, dari titik simpul sumber, yaitu dari S. Eh, Tadi kan juga sudah punya, jaraknya kan sudah punya ya. DU tadi berapa? Sementara 10. Sekarang berapa gitu kan? Jadi sekarang di sini, carilah jarak titik-titik simpul ini dari S yang melalui X, yang tadi hilang. Yang tadi hilang. Jadi melalui X. Melalui X. Melalui X ya. Nah, jadi DU tadi kan sebelumnya 10 ya. 10 kan? 10. Jadi DU sekarang minimum dari jarak sebelumnya di langkah sebelumnya tadi 10 kan? Sebelumnya 10 kan? Dengan kalau melalui X dari dari S mau ke U melalui X. Dari S mau ke U melalui X. Kalau melalui X berarti kan DU-nya sama dengan DX ya kan? DX ditambah XU, betul ya? Lihat gambar. Lihat gambar. Oke? Halo? Iya, Pak. Ya. Oke ya, perhatikan ya. Oke, perhatikan. Mungkin nanti saya ulangi lagi. Ulangi lagi termasuk gambarnya ya. Mungkin saya ulangi dulu. Saya ulangi dari awal ya. Jadi di sini dari gambar A-nya, perhatikan gambar A di situ gambar A, tuh gambar A yang ada foto ya, seperti itu, masih seperti itu ya. Berikutnya sekarang gambar B. Gambar B ini S-nya hilang, carilah jarak-jarak ini semuanya dari titik simpul S, semuanya dari S ya. Maka di sini di U jadi sementara 10, DX 5 ya kan, DV karena nggak ada anu sisi langsung dari apa S ke V dan belum ada lintasan yang bisa dilalui ya, belum ada yang dilalui kan dari kalau dari S menuju V kan belum ada jalan yang bisa dilalui terus nyambung gitu kan maksudnya gitu ya. Nah karena maka masih tak hingga, ini masih tak hingga. Lalu sekarang di sini dx-nya 5 5 maka sekarang di gambar B di gambar B yang jaraknya sudah finite ya, sudah berhingga.
sudah tertentu, gambarlah sisinya untuk sementara. Jadi di gambar B itu sisi SU itu tebel, sisi SX juga tebel. Oke? Yang gambar B. Paham? Gambar B ya. Kenapa itu tebel? Karena di sini DU-nya sudah tertentu 10 finite, DX-nya juga sudah suatu bilangan tertentu yaitu 5. Ini jarak ini semuanya diukur dari S kan, maka sisi SU tebel, sisi SX tebel. Sisinya, panjang sisinya atau bobotnya ditulis. Oke ya. Lalu sekarang di sini X hilang. X hilang, maka untuk langkah berikutnya yang ketiga adalah tinggal sisi tinggal titik simbol U, V, sama Y yang mau ditentukan jaraknya dibandingkan dengan jarak U, V, Y yang sekarang ini. Ya, dibandingkan nanti. Dibandingkan di mana untuk mencari jarak U, V, Y untuk langkah berikutnya nanti melalui titik simbol X. Lalu dibandingkan dengan jarak U, V, Y yang sebelumnya ini. Ya, sekarang sekarang U-nya U jaraknya adalah yang minimum, yang paling minimal mana antara jarak U sebelumnya di langkah sebelumnya itu 10 tadi ya kan dengan dari S menuju U kalau melalui X. Melalui X kalau melalui X berarti dari S ke X berarti 5 ditambah dari X ke U berarti 8 ya. Ya kan 8. 8 toh, maka si ini jaraknya udah tertentu kan? Di U-nya udah tertentu ya. 8 ya. 8 udah tertentu, oke? Maka Iya, di situ Pak. ya tertentu, maka di situ oh iya tadi kurang kan apa, penjelasannya juga kurang di situ. Yang B ke B dulu, kan penjelasannya kurang. Yang B tadi sisi yang sudah tebel adalah dari S ke U, jaraknya tadinya tak hingga, sekarang 10. Maka di bulatan U itu 10, tadinya tak hingga. Begitu. Lalu sisi dari S ke X juga tebel, lalu jaraknya tadinya berapa tadi, sekarang 5. Itu di bulatan di titik simbol X 5. Oke ya. Nah, sekarang X-nya hilang dari sini, tinggal 3 titik simbol U, V, Y. Sekarang menentukan jarak minimum dari S ke U untuk titik U, titik V, titik Y. Dibandingkan dengan jarak U, V, Y yang langkah sebelumnya. Maka diambil ini. Minimum dari jarak sebelumnya U itu tadinya 10, tadinya sementara itu baru sementara 10. Lalu sekarang dibandingkan dengan jarak dari S ke U kalau lewat X. Harus lewat X ya. Kalau lewat X berarti 5 ditambah sisi X U tambah 3 berarti 8. 8 toh? 8. 8 ini apa namanya kalau melalui X terus melalui dari X ke U ya kan? Berarti sekarang jarak di U di anu U gambar C, perhatikan gambar C. Di gambar C, mana gambar C? Gambar C, jarak di U, di titik simbol U, bukan 10 lagi, tapi 8. Tetapi yang ditebelin, garis SU tidak ditebelin lagi. Tadinya kan ditebelin, sekarang tidak ditebelin lagi. Nah, yang ditebelin adalah itu, SX terus XU. Untuk mendapatkan 8 ini, dari S ke X ke U. Jadi, sisi XU ditebelin. Oke, paham? Terus jarak V, DV, DV. DV sebelumnya di langkah sebelumnya tadi tak hingga. DV, ini DV tak hingga kan sebelumnya kan. Sekarang kita menuju V kalau lewat X. Menuju V kalau lewat X berarti 5 tambah 7 ya. 5 tambah 7. Eh, bentar, bentar, bentar. X ya. Apa? V ya. V. 5. Oh, tambah 9 kok 7. 7 itu yang bawah itu. 7 yang bawah. 5 tambah, jadi SX melalui X berarti SX ditambah XV. XV 9. XV 9. 14. 14.
Maka di titik simpul V, gambar C, titik simpul V itu 14, yang ditebelin adalah sisi XV. Paham? Paham ya? Lalu Y. Y, jarak Y-nya sebelumnya adalah masih tak hingga dibandingkan dengan jarak dari S ke Y kalau melalui X. Kalau melalui X ke Y bisa nggak? Dari S mau ke Y melalui X bisa. Itu SX terus XY karena ada sisi XY. X yang arahnya menuju Y. Arahnya menuju Y. Maka 5 tambah 2, 7. 7. 7 ini paling kecil, ini paling kecil, ini paling kecil, paling kecil, paling kecil. Ini udah final nih. 7 ini udah final. Udah final ya. Maka apa namanya? Itu sudah final, maka ini tadi berarti jarak dari S ke Y D-nya sekarang 7, maka sisi XY ditebelin. Sisi XY ditebelin. Apakah di sini setiap titik simpul sudah terhubung dengan sisi-sisi yang ditebelin? Sudah kan? Belum, Pak. Apa ada yang belum tersambung? Sudah sebetulnya. Ya kan? Dari sebentar. Oke ya. Nah, oke ya. Oke. Lah, oh ya sekarang yang anu di di apa namanya? Dihilangkan dari sini adalah Y. Titik simpul Y, jaraknya di situ sudah final yaitu 7, maka oh ya, saya neranginnya kurang satu keterangan. Di situ yang jaraknya sudah final, di situ apa titik simbolnya dikasih warna apa biru ya kayak kemarin ya, jadi jaraknya udah final. Jadi tadi yang dikasih warna biru itu S, jaraknya udah final 0. X jaraknya udah final yaitu 5, sama Y jaraknya udah final yaitu 7. Gambar D, gambar D perhatikan tuh, gambar D ya, perhatikan. Dan di sini Y-nya hilang, Y-nya dihapus. Sekarang kita mau mencari jarak dari S ke U, dari S ke V, tinggal U sama V kan. Antara jarak yang sekarang didapat dengan jarak kalau dengan jarak dari S ke U atau dari S ke V kalau melalui Y. Kalau melalui Y, kalau melalui Y, kalau bisa loh ya, kalau bisa. Kalau bisa. Nah, sekarang DU-nya sekarang minimal antara jarak yang DU sekarang berarti 8 dengan kalau melalui Y. Kalau melalui Y. Melalui Y artinya dari S ke X, terus ke X, terus X ke Y, lalu dari Y ke mana ini tadi? Ke U ya. Dari Y ke U ada nggak sisi dari Y ke U? Dari sisi dari Y ke U yang arahnya dari Y ke U langsung, panahnya ke U, ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Sisi dari Y ke U, sisi langsung dari Y ke U nggak ada. Oleh karena itu, DU-nya sekarang minimal antara jarak DU yang didapat pada langkah sebelumnya yaitu 8 ditambah dengan dibandingkan dengan kalau melalui kalau melalui Y, DY-nya tadi 7 ditambah jarak dari Y ke U. Karena tidak ada sisi langsung dari Y ke U, maka ini ditambah tak hingga. Maka di sini minimum antara 7 sorry. Minimum dari 8 dengan 7 tambah tak hingga tentunya 8 ya. Oke. Nah, ini 8 8, oke 8 ya. Terus demikian pula DV. DV 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 yang sebelumnya itu 14. Sekarang kalau mau ke V lewat Y, jaraknya jadi berapa? Mau ke V lewat Y. Bisa nggak? Mau ke V lewat Y. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, karena ada sisi Y ke V. Panahnya, ingat panahnya. Nah, ini sekalian mungkin saya ingatkan. Mungkin Anda merasakan bahwa grab input harus grab berarah. Harus directed grab. Directed grab and weighted.
ada bobotnya, ya. Harus gerak berarah. Jadi harus ada panahnya. Oke, sebentar. Tadi sampai sini ya. Jadi DU sekarang 8. Berarti ini udah final nih. Karena antara jarak dari S ke U yang tadi sementara dibandingkan jarak dari S ke U kalau melalui Y. Y yang DY-nya udah final. Kenapa di sini tambah tak hingga? Karena dari Y ke U tidak ada sisi langsung yang menghubungkan dari Y yang arahnya ke U. Oke, 8. Di sini DV-nya jarak sebelumnya didapat 14. Sekarang kalau dari V melalui Y, Y-nya 7, DY-nya 7, jarak anu, jarak apa namanya? Jarak jarak yang udah final ya. DY-nya udah final itu 7. 7 ditambah sisi dari Y ke V, 6. 13. Oke, di sini jarak dari S ke V 13 jarak terpendek ini didapat dengan melalui sisi YV ya. Maka sisi YV juga ditebelin. Nah, di langkah sini apa namanya jarak di sampai di titik U itu 8 dan ini udah final, maka dibiruin di titik simbol U gambar E, gambar E ya. Gambar E dibiruin, lalu jarak sementara di V 13. 13, bentar. Apanya sudah final mestinya. Oke, bentar dulu ya. 8 udah final. Mestinya gambar di... Oke, ya, bentar dulu ya. Sekarang yang 8 di sini sudah yang terkecil antara U dan V, jarak yang terkecil adalah 8. Berarti di U-nya 8 sudah final, 8. Lalu U hilang dari sini, dari daftar titik simpul yang mau ditentukan jaraknya karena jarak sudah final, 8. Di titik simbol U yang jaraknya 8, di situ diwarnain biru. Biru yaitu, sebentar, yaitu eh, tadi 13 ya. 13 start itu 13 ini gambar D ya, ini gambar D, ini gambar D ya. 13, oke. Jadi di titik simbol V jadi 13 di situ, oke toh, tapi masih sementara di sini. Lalu di titik simbol U8 dan ini udah final mestinya biru di situ. Itu biru ya toh. Hmm, biru, oke. Biru lah sekarang ini dihapus dari daftar di sini jadi tinggal satu titik simbol saja yaitu titik simpul V yang mau ditentukan jaraknya, jarak finalnya berapa. Jadi DV sekarang jarak sebelumnya itu 13, jarak sebelumnya 13, sekarang dibandingkan jarak dari S ke V kalau melalui U. Dari S ke V melalui U. Bisa nggak? Dari S ke V tapi melalui U. Bisa ya? Bisa. Jadi S ke E 5, terus E ke U itu 8, terus U ke V jadinya 9. Nah, sisi apa namanya? Sisi eh, UV ditebelin. Sisi UV ditebelin. Oke ya. Sisi UV ditebelin.
Sisi UV ditebelin. Nah, sekarang ya sebentar. Sisi UV ditebelin. Nah, berarti di sini semua titik simpul sudah dihubungkan dengan sisi-sisi yang semuanya sudah ditebelin. Nah, sisi-sisi yang sudah ditebelin itu adalah sisi-sisi yang ada di shortest path-nya. Nah, karena di sini udah habis, di sini dari jarak jarak dari V DV itu 9 sudah final, maka langkah selanjutnya yang di F di situ di lingkar di titik simbol F itu simbol F. Titik simbol V ya, di gambar F di titik simbol V di sini jaraknya sudah final yaitu 9, maka itu dibiruin warnanya biru gitu ya. Lalu di langkah E, yang E tadi itu yang U, titik simbol U dibiruin karena itu jaraknya udah final tadi ya, udah final. Oke, jadi dengan algoritma Dijkstra yang berangkat dari titik simpul sumber yaitu S, dari graf yang diberikan tadi didapat triple SP single source shortest path sebagai berikut. Ini graf inputnya seperti ini graf inputnya tuh ya. Jadi graf berarah berbobot, eh, ada cycle nggak masalah. Ya, ini ada cycle kan, U X X U cycle kan, ya nggak masalah. Buat ya kan seperti ini. Nah, startnya dari S, maka apa namanya single source shortest path-nya adalah ini. Begitu. Nah, jumlah bobot dari single source shortest path-nya ini ya tinggal dihitung saja. Panjang sisi yang tebel 5 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 2 11. Begitu ya. Jadi dengan kata lain, bab 7 mencari triple SP sudah selesai dengan dua algoritma yaitu relax and edge dan algoritma Dijkstra. Nah, ini ada dua soal. Soal yang pertama, dengan menggunakan algoritma Dijkstra, carilah triple SP dari graf berikut. Startnya dari titik simpul S. Ini tadi yang dicari dengan dengan relax and edge tadi ya. Selanjutnya kalau udah ketemu triple SP-nya, hitunglah jumlah bobot dari triple SP yang didapatkan. Lalu soal yang kedua, dengan menggunakan relaxation edge, relaxation tadi, relaxation and edge, carilah shortest path dari graf berikut ini. Grafnya graf berarah, oke ya. Jadi inputnya di sini harus graf berarah yang startnya dari vertex S di sini. Nah, ini yang tadi. Ini kalau tadi dicari dengan Dijkstra tadi seperti itu, kalau dicari dengan relax and edge seperti apa? Hitung juga jumlah bobot dari triple SP yang diperoleh. Oke, sudah jelas, sudah selesai. Jadi materi kita sudah selesai. Pertemuan 12 sudah selesai. Ada pertanyaan, silahkan. Itu tugas, Pak. Ini tugas. Dikumpulin kapan? Kumpulinnya kan kemarin masih ada PR, ada utang kan? Iya. Kemarin kan berapa soal tuh? Yang yang BFS, DFS kalau nggak salah ada ABC kan? BFS, terus kemarin ditambah lagi yang MST ya. MST kemarin soalnya apa kemarin? Dua ya. MST kalau nggak salah ya. Itu kan satu tugas ya. Eh, Yang kemarin itu dikumpulkan minggu depan saja. Minggu depan taruh saja di meja saya. Lalu yang ini nanti masih ada tugas lagi ditambah digabung nanti sama soal yang soal tugas di bab 8.
Jadi nanti tunggu dulu ya yang bab 8 ya. Nanti ini dikumpulkan ya minggu berikutnya. Ya, Pak. Oke Tapi ya. ini kayaknya soalnya sama ya, kayak contoh soal, Pak. Sama. Cuma kan beda beda ini. Kalau yang ini tadi ini sama. Kalau yang ini tadi dicari dengan relaxation and age, di sini diminta untuk menggunakan Dijkstra. Kalau yang ini tadi sudah dicari dengan Dijkstra, diminta untuk mencari dengan relaxation age. Baik, Pak. Oke. Relaxation. Sebentar, ini salah ngetik nih. Relaxation and mana tadi? Relaxation ya. Relaxation and age ya. Relaxing. Oke ya. Seperti itu. Ya, itu untuk latihan aja. Oke ya, udah jelas, sudah ini ya. Nah, perhatikan tadi bagaimana menebalkan garis, bagaimana merubah ini jarak di titik simpul, ya. Perhatikan langkah-langkahnya. Jadi anu, jangan apa namanya, lupa. Ini di sini harusnya udah diganti, masih tak hingga, gitu ya. Harusnya sisinya udah di sebagai anggota atau sebagai apa anggota dari suatu spek untuk sementara misalkan harusnya tebel gitu kan terus belum ditebelin itu jadi langkahnya seperti itu tadi langkah per langkah perhatikan langkah per langkah mana tadi. Di bawah ya langkah per langkah perhatikan. Di mana? Di mana sini ya ini. Nah yang langkah per langkah diperhatikan. Oke, ada pertanyaan nggak ada ya kalau nggak ada maka kita akhiri perkuliahan yang ke-12 ini. Sekarang Yang tugas kelompok itu kapan, Pak? setelah pertemuan ke-13 nanti soalnya. Hmm. Jadi untuk tugas kelompok nanti ini mahasiswanya ada berapa? Saya lupa. Ya, 33. Bikin 10 kelompok ya, bikin 10 kelompok. Jadi kalau presentasi ya seperti seperti kemarin waktu SDA lama gitu ya, bisa 2 sesi. Jadi nanti presentasinya dianggap 2 sesi. Jadi pertemuan 3 4 apa 14 15 jadinya kan ya pertemuan 14 15. Nah nanti soalnya saya buat Bikin 10 kelompok, Pak. ya sepuluh kelompok. Bukan 8. 8 8 kalau 33 berapa 4 4 ya boleh Iya. juga sih ada yang 5 ya Mm. bisa nggak masalah. Mungkin 8 juga nggak masalah. Mm. Udah dibikinnya 8 sih, Pak, yang kemarin Oh, Bapak oh bilang. sudah ya sudah Mm. dibikin ya 8 ya. Tapi kalau mau Oke 10 nggak apa-apa sih. ya udah 8 aja kalau gitu 8 aja nggak masalah kan itu nggak masalah. Ini 8 kalau udah dibikin 8 ya 8 kan berarti kalau 33 mahasiswa 4 4 4 4 oh 4 4 ada yang 5 ada satu kelompok yang 5
Oke, nanti saya bikin soalnya 4 saja gitu ya. Oke, jadi soalnya a- ada soal yang mungkin dari MST, ada soal yang dari BFS, ada soal yang dari DFS, ada soal yang ini triple SP, mungkin ada satu soal lagi yang dari backtracking paradigma gitu. Itu ya. Berarti 5 soal mungkin. Masalah yang terkait dengan BFS, dengan BFS satu, dengan DFS dua, MST. MST kan bisa dicari dengan kruskal atau dengan prim, gitu. Tiga. Yang keempat, mencari triple SP, single source satisfied problem, single source satisfied ya, dengan Dijkstra. Empat. Yang kelima nanti backtracking paradigma. Nanti ada juga soal kayak main-main gitu, kayak main catur bisa kan. Kita bisa mencari banyaknya langkah yang kita lakukan sampai mentok itu ada berapa ribu langkah atau berapa ribu kemungkinan kita bisa melangkah, berapa ribu atau ratus ribu atau jutaan itu. Nanti ada soal-soal seperti itu. Oke, cukup ya. Jadi nanti apa untuk soal tugas kelompok setelah pertemuan ke-13 nanti saya berikan. Kira-kira presentasinya kapan? Setelah saya cuti ya, setelah setelah tanggal 19 Juni. 19 atau berapa pokoknya kita gitu ya. Sebelum ini, sebelum UAS. UASnya kan tanggal 23 Juni ya mulainya ya. Nah, sebelum itulah mungkin kita ambil hari Sabtu atau hari apa presentasi. Berarti itu pertemuan 15-nya ya? 14 15. Baik. Itu pasti waktunya lama kan? 4 jam, 5 jam kan? Ya, Kak. Nah, jadi kita hitung 2 sesi. Soalnya soalnya nggak banyak sih. Setiap masalah mungkin satu soal gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, cukup. Ada pertanyaan lagi? Atau cukup ya? Nah, untuk materi bab 8, backtracking paradigma sudah saya kasih. Kalau mau dibaca-baca dulu silakan. Nah, mungkin sekalian kita setting pertemuan ke-13 kapan ya? 13 untuk sebentar, sebentar. 13 ini Kamis, besok Jumat. Anda bisa Jumat malam bisa nggak? Nah, nanti saya vote coba, Pak. Oke ya. Ya, nanti Kalau saya kabarin. Sabtu nggak bisa. Sabtu itu saya pakai penuh untuk presentasi tugas kelompok SDA. Struktur data. Struktur data itu kan saya ngajar eh, apa sekarang? Ngajar yang matematik ya, struktur data yang kelas A dan B. Jadi nanti Sabtu penuh presentasi dari jam 8 pagi mungkin sampai malam gitu. Jadi kayaknya nggak bisa Sabtunya. Paling bisa ya mungkin kuliahnya. Kalau nggak Jumat malam, mungkin nanti Senin. Senin bisa sih. Senin ya, Senin pagi atau Minggu malam gitu. Nanti bisa ya. Oke, silakan. Tapi kalau bisa Jumat malam, nah silakan nanti Anda pakai waktu Jumat malam. Baik, Pak. Berarti Pertemuan kelompok. tugasnya semuanya dikumpulin aja ya? Ntar diserahkannya barengan. Tugas dua, Hmm, tiga yang... kalau barengan boleh juga, tapi harus dipilah-pilah ya. Ini tugas Iya, dua, soalnya apa saja, gitu kan ya. iya, Tugas Pak. dua yang barusan, anu kan yang belum dikumpulkan ya. Berarti Iya, ada Pak, soal, yang ada topologinya, Pak. ya ada Betul. BFS, DFS ya kan, BFS, Ya, DFS sama MST ya, ya kan, iya, kemarin kan, ya. Terus nanti tugas terakhir ya ini, yang ini tadi, yang algoritma Dijkstra tadi atau relaxation 8 ya, mencari triple SP sama nanti tambah lagi soal yang terkait dengan tadi backtracking tadi ya, yang nanti bab 8 disampaikan pertemuan ke-13 nanti. Ini belum ya, masih ada tambahan soal yang soal tadi, yang soal ini. Nah, itu ya. Oke ya, cukup ya kiranya ya. Oke, kita akhiri pertemuan kita
pagi ini untuk pertemuan mata kuliah PAA ya. Di pertemuan ke-12 kita tinggal satu lagi pertemuan. Nah, selanjutnya dua pertemuan terakhir nanti di minggu ketiga Juni itu presentasi tugas kelompoknya. Untuk soal tugas kelompok saya berikan nanti pas setelah selesai pertemuan ke-13. Nanti akan saya share di WA Group ya. Ya. Demikian pertemuan pagi ini semoga bermanfaat ya. Dan silakan Anda untuk melanjutkan aktivitas kalian masing-masing. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live ya dari sini.